Oke anak-anak, kita lanjutkan. Trapesium, bangun yang keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium ini dibagi dua macam, yaitu trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium sama kaki ini, kalau trapesium siku-siku ini. Jadi hanya ada satu pasang sisi yang sejajar, ya. Mau trapesium sama kaki atau trapesium siku-siku. Kalau ini PS dan SR tidak sejajar, ya. Nah, kalau pada trapesium sama kaki, ini sudut P sama dengan sudut Q dan sudut R sama dengan sudut S, ya. Sisi yang berdekatannya kalau dijumlahkan ini 180 derajat. Ya. Ya. Nah, contohnya ini juga sudut A ditambahkan dengan sudut D. Kalau pada trapesium siku-siku ini akan ada dua sudut yang membentuk sudut siku-siku, sudut A, sudut D. Jika dijumlahkan 180 derajat. Begitu juga ini sudut B ditambahkan dengan sudut C. Nah, jika dijumlahkan ini juga jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk mencari luas pada trapesium, luas itu luas daerahnya, ya, tengah-tengahnya ini adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar. Kalau ini berarti PQ ditambah SR. Nah, rumusnya sama, ya, mau trapesium sama kaki atau trapesium siku-siku. Setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, ya. Kalau ini sisi sejajarnya berarti PQ ditambah SR, kalau ini AB ditambah CD atau DC. Ya, dikali tinggi. Kalau ini tingginya AD, kalau ini mana? Berarti ada nanti garis bantu di sini, tinggi dari titik S ke sini tegak lurus. Lurus, ya. Ini adalah tinggi trapesium. Sedangkan untuk kelilingnya berarti jumlah semua sisinya, PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Ini juga berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, begitu, ya, kalau keliling mah. Kemudian selanjutnya, bangun datar yang selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini rumusnya hampir sama dengan layang-layang, ya. Belah ketupat itu apa? Belah ketupat merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki sisi sama panjang. Jadi ini bukan berarti ini adalah persegi, ya, bukan. Ini hanya besar sisinya aja sama panjang, serta mempunyai dua pasang sudut, bukan siku-siku, yang mana pada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Nah, kita lihat pada sifat belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, ya. Semua sisinya sama panjang. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus saling membagi sama, ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar sehingga membagi dua sama besar dengan diagonal-diagonal lain. Jadi pada belah ketupat itu sudut yang berhadapan itu sama besar, ya. Kalau Pak ini mirip persegi kan, tapi ini bukan persegi. Kalau dalam belah ketupat ini cirinya adalah sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A berhadapan dengan sudut C sama besar, sudut B dengan sudut D sama besar. Tapi tidak sama, ya, bukan berarti semua sudutnya sama, ya, hanya sudut yang berhadapan saja yang sama besar. Nah, untuk mengetahui luas belah ketupat ini adalah setengah dikali diagonal ke-1 dikali diagonal kedua. Diagonal itu disingkat dengan D. Nah, diagonalnya yang mana ini? Kalau ini adalah sisinya, ya. Mau mencari keliling berarti 4 kali sisi AB, BC, CD, dan DA. Ini kan sisinya sama panjang pada belah ketupat berarti 4 kali S.
Sedangkan untuk luasnya yaitu diagonal ke 1 dikali diagonal kedua dikali setengah atau dibagi 2 ya. Nah, rumusnya untuk mencari luas layang-layang sama seperti luas belah ketupat. Namun ada bedanya pada layang-layang apa? Layang-layang adalah merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi berbentuk 2 pasang rusuk yang mana masing-masing pasangnya sama panjang serta saling membentuk sudut. Nah, ada 2 pasang rusuk. Ini AB sama dengan BC dan DC sama dengan DA. Ya, layang-layang memiliki satu sumbu simetri juga satu sudut yang sama besar. Jadi satu pasang sudut yang sama besar mana? Ini sudut A dan sudut C aja yang berhadapan. Sedangkan sudut B dengan sudut D ini tidak sama walaupun berhadapan. Ya, bedanya dengan belah ketupat. Belah ketupat mah sudut yang berhadapan sama besar, sedangkan pada layang-layang mah hanya ada satu pasang saja sudut yang berhadapan yang sama besar begitu. Ya. Untuk mencari luas pada layang-layang adalah diagonal ke 1 dikali diagonal kedua dibagi 2 atau dikali setengah. Sama untuk mencari kelilingnya berarti jumlah dari keempat sisinya saja ya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan segitiga. Apa itu segitiga? Yaitu bangun datar yang mempunyai 3 sisi ya, namanya berarti segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Berikut ini akan kami informasikan mengenai segitiga. Segitiga dibentuk oleh 3 buah titik sudut yang posisinya tidak segaris dan dihubungkan ya. 3 titik sudut dan tidak segaris kemudian dihubungkan begitu. Pada setiap segitiga selalu berlaku beberapa sifat diantaranya jumlah panjang 2 sisi selalu lebih besar dibandingkan dengan panjang sisi segitiga yang lain. Jadi kalau sisi segitiga sembarang, kalau 2 sisi dijumlahkan, maka sisi yang lain kalau 2 sisi dijumlahkan pada segitiga sembarang ya, pada segitiga yang lainnya juga, kalau 2 sisi dijumlahkan maka akan lebih besar jumlahnya daripada sisi yang lainnya gitu. Kalau A ditambah B itu pasti lebih besar dari C begitu. Kalau ini misalkan A, B, C ya. Jumlah panjang 2 sisi selalu lebih besar dibandingkan dengan panjang sisi segitiga yang lainnya. Jumlah sudut-sudut segitiga itu jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Sudut terbesar merupakan sudut yang menghadap sisi terpanjang ya. Misalkan kalau pada segitiga begini ya. Nah, pada segitiga begini. Nah, ini sudut yang paling panjang ini adalah ini misalkan sisi yang paling panjang ini adalah sudut terbesar. Sudut terbesar itu suka menghadap sisi yang paling panjang ya. Kemudian sudut terkecil misalkan ini sudut paling kecil ya. Nah, ini sudut paling kecil. Sudut paling kecil akan menghadap pada sisi yang paling pendek. Ya, begitu. Jenis-jenis segitiga. Segitiga itu ada segitiga sama kaki, berarti kakinya sama panjang. Segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sembarang berarti ketiga sisinya tidak sama panjang ketiga sisinya. Sudut lancip apabila besar setiap sudut segitiganya kurang dari 90 itu sudut lancip. Sudut siku-siku apabila ada salah satu dari ketiga sudutnya sudut 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah apabila salah satu sudutnya ada yang lebih besar dari 90 derajat. Itu namanya segitiga tumpul ya.
Nah, ini rangkuman rumus dari segitiga. Untuk